Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikul Hakim dengan NIM 0101213040. Adapun di sini saya akan menjelaskan soal ujian yang akan saya jawab di dalam video ini, di mana ujian tersebut adalah ujian dari studi hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Abdul Muin LCMA. Tanpa berlama-lama, maka saya akan langsung menjelaskan jawaban dari soal-soal tersebut. Soal-soal yang ada, yang pertama adalah saya harus menjelaskan deskripsi metode hadis tematik. Yang kedua, saya harus menjelaskan hadis tabligh berdasarkan metode tematik. Yang ketiga, saya harus menjelaskan hadis nasihat berdasarkan metode hadis tematik. Yang keempat, saya akan menjelaskan hadis etika berdasarkan metode hadis tematik. Yang kelima, saya akan menjelaskan ciri-ciri munafik. Dan yang keenam, saya akan menjelaskan kemungkaran berdasarkan metode hadis tematik. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang deskripsi hadis tematik, yang mana perlu diketahui hadis tematik atau juga bisa dikatakan hadis maudhu'i ialah hadis yang berkaitan dengan suatu topik permasalahan atau suatu tujuan pokok masalah. Jadi dalam metode maudhu'i, kita akan mengumpulkan beberapa hadis dan mencari suatu titik persoalan dengan cara menganalisis satu persatu hadis tersebut dari berbagai pendapat para ulama dalam memaknai hadis tersebut. Itu definisi dari hadis tematik. Adapun unsur-unsur dari metode hadis tematik, yang pertama, memilih hadis khusus yang dijadikan sebagai objek kajian. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis sekunder. Yang ketiga, melakukan takris hadis. Yang keempat, menganalisis makna kata yang ada pada hadis. Yang kelima, melacak penjelasan para ahli. Yang keenam, memaparkan hasil kajian secara komprehensif. Saya akan melanjutkan pembahasan, yang mana pembahasan ini mengenai hadis tentang tabligh. Rawal Bukhari an Abdullah bin Amri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayat, yang artinya Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah oleh kalian dariku sekalipun hanya satu ayat. Nah, dari hadis tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa tabligh secara definisi berarti menyampaikan, itu wajib dilaksanakan, apalagi bahwa apa yang kita sampaikan itu dari Rasulullah walaupun satu ayat. Di situ pun kita harus diwajibkan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan walaupun hanya satu ayat, dan satu ayat tersebut pasti bersumber dari Rasulullah SAW. Hadis tentang nasihat, yang artinya dari Abu Ruqayyah, yakni Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, serta pemimpin-pemimpin umat Islam, dan juga bagi orang Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nasihat itu sangat penting, terutama dalam dakwah, di mana memberikan nasihat adalah suatu motivasi tersendiri bagi orang-orang agar dia melakukan perubahan sesuai apa yang kita sampaikan. Hadis tentang nasihat merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang umat Islam untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam dakwahnya, terkhusus kepada penyebaran dakwah Islam kepada masyarakat. Selanjutnya adalah hadis tentang etika berdakwah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, ubahlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, dari hadis ini kita dapat
mengambil kesimpulan dari permasalahan hadis ini, terkait permasalahan hadis ini, bahwa etika dalam berdakwah itu tidak bisa spontan langsung kita lakukan, tetapi memerlukan tahapan-tahapan hingga proses dakwah yang kita lakukan itu bisa tercapai. Dari cara ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, dan jika tidak bisa ubahlah dengan hatinya. Itu merupakan suatu tahapan-tahapan sebagai proses dakwah, bagaimana cara mengubah dan mempengaruhi sikap seseorang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang munafik. Ada sebuah hadis, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatu munafiki salasa, iza haddasa kajaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza sumina khana. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari janjinya, dan jika diberi amanah atau kepercayaan dia berkhianat. Nah, dari hadis ini sudah jelas bahwa Rasulullah SAW membagi ciri-ciri orang munafik itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika berbicara dia berdusta, artinya dia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua, dia berjanji tapi dia mengingkari janjinya. Itu merupakan salah satu contoh dari ciri-ciri orang munafik. Dan yang ketiga, jika diberi amanah dia berkhianat. Yang terakhir adalah siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usmah dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim. Ia berkata, Abu Bakar berdiri sambil bersyukur kepada Allah dan memujinya. Kemudian dia berkata, wahai sekalian manusia, kalian membaca ayat ini, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Maidah 105. Dan sesungguhnya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran kemudian mereka tidaklah merubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Sekali waktu Abu Usman menyebutkan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Baiklah, terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membawakan keberkahan kepada kita semua. Dimana apa yang saya sampaikan tadi adalah sebuah tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dari hadis tematik oleh dosen pengampu Bapak Haji Abdul Muin LCMA. Sungguh manis si buahku ini dari rantau perapat. Cukup sekianlah penjelasan saya kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Fikrul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.